Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan berbicara tentang titrasi argentometri. Tetapi sebelum berbicara lebih mendalam, kita harus mengetahui apa sih kompetensi dasar dari titrasi argentometri. Nah, kompetensi dasarnya itu yang pertama, kalian harus mampu menerapkan teknik, prinsip, pemilihan indikator yang sesuai, menentukan titik akhir titrasi, tahapan titrasi, rencana kerja titrasi, dan juga prinsip K3LH dari titrasi argentometri. Selain itu, kalian pun harus mampu membandingkan, menghitung, dan menyimpulkan kadar suatu bahan berdasarkan hasil titrasi argentometri. Nah, sebelum lebih jauh mendalam kita berbicara tentang argentometri, kita akan flashback menggali pengetahuan yang telah kalian dapat di kelas 10, yaitu jenis-jenis titrasi berdasarkan reaksi yang terjadinya. Ada 4 macam, yaitu titrasi asam basa, di mana di dalamnya terdapat reaksi penetralan antara larutan asam dan basa. Ada titrasi redoks, yaitu yang di dalamnya yang terlibat adalah reaksi oksidasi dan juga reduksi. Titrasi pengendapan atau ada argentometri, dan juga titrasi kompleksometri, yaitu yang di dalamnya terdapat reaksi pembentukan senyawa kompleks. Lanjut ke teknik-teknik titrasi. Jadi, teknik titrasi ini ada 3 macam atau ada 3 jenis. Yang pertama, ada teknik titrasi langsung. Ada titrasi tidak langsung dan juga titrasi balik atau kembali. Kalau titrasi langsung, zat analit langsung bereaksi dengan titrat. Contohnya aja pada saat standarisasi NaOH. Jadi, si larutan asam oksalat itu akan ditambahkan indikator dan langsung dititrasi oleh NaOH. Nah, itu disebutnya titrasi langsung. Ada juga titrasi tidak langsung, yaitu zat analit atau sampel ditambahkan larutan tertentu dan hasil reaksinya akan dititrasi oleh titrat. Yang ketiga, titrasi balik atau kembali, yaitu titrasi di mana zat analit ditambahkan larutan baku berlebih dan sisa dari larutan bakunya itu akan dititrasi oleh larutan baku lain. Contohnya saja amonia dalam garam yang pernah kalian lakukan di kelas 10. Ini adalah syarat-syarat titrasi secara umum. Jadi, syarat titrasi secara umum itu ada 4. Yang pertama, reaksi harus berjalan sesuai dengan suatu persamaan reaksi tertentu dan tidak boleh ada reaksi samping. Yang kedua, harus ada perubahan yang terlihat pada saat titik akhir titrasi. Yang ketiga, indikatornya itu harus ada yang cocok. Kalaupun tidak ada indikator yang cocok, maka dapat juga mempergunakan potensiometer. Yang terakhir, yang keempat adalah reaksi harus berjalan secara cepat dan juga sempurna. Lanjut ke titrasi pengendapan. Apa sih titrasi pengendapan? Nah, titrasi pengendapan itu adalah titrasi yang berdasarkan pembentukan endapan atau nama lainnya adalah presipitasi dan juga timbulnya kekeruhan. Titrasi pengendapan berdasarkan larutan bakunya ada 2. Kalau yang larutan bakunya mempergunakan larutan Ag nitrat, berarti disebutnya titrasi argentometri karena mempergunakan larutan baku argentum atau AgNO3. Kalau larutan baku yang digunakannya adalah merkuri atau Hg212, maka namanya itu adalah titrasi merkurometri. Di antara kedua titrasi ini, titrasi merkurometri ini jarang digunakan. Kenapa? Karena seperti yang kalian ketahui, si Hg ini atau merkuri ini bersifat mutagenik. Jadi dia dapat memutasi gen dari tubuh manusia apabila terpapar secara terus-menerus, sehingga jarang digunakan. Jadi yang lebih sering digunakan adalah titrasi argentometri. Dan kenapa titrasi argentometri itu sangat banyak kita gunakan? Karena si AgNO3-nya itu memiliki 3 sifat. Yang pertama, dia merupakan senyawa yang mudah larut dalam air.
Ag-3 juga merupakan senyawa yang dapat menghasilkan endapan garam halida yang memiliki Ksp yang kecil dan endapan yang terbentuknya memiliki warna yang khusus sehingga Ta-nya dapat dengan mudah diamati. Ini seperti yang kalian lihat di sini. Jadi Ksp dari hasil kali kelarutan dari garam perak halida itu sangat kecil, yaitu pangkatnya itu minus minus minus, berarti dia sangat kecil, jadi 0,0000 sekian. Semakin besar pangkatnya, maka dia semakin kecil Ksp-nya, sehingga dia akan lebih cepat mengendap. Jadi dari kelima senyawa endapan ini, yang paling kecil Ksp-nya yaitu Agi, sehingga yang lebih cepat mengendap adalah Agi. Lanjut ke titrasi argentometri. Titrasi argentometri merupakan titrasi kuantitatif berdasarkan reaksi pengendapan atau presipitasi yang digunakan untuk menentukan golongan-golongan halogenida. Biasanya golongan halogenida ini terdapat di golongan 7A dari sistem periodik, yaitu FCl-BrI. Kemudian dapat juga untuk menentukan senyawa merkaptan atau tioalkohol, asam lemak, dan beberapa anion divalen seperti fosfat, arsenat, tiosianat, dan juga sianida atau Cn. Ini reaksi umum yang terjadi pada argentometri. Jadi si Ag plusnya, yaitu larutan bakunya yang ada di buretnya, akan bereaksi dengan X, yaitu zat yang ditentukan, menghasilkan suatu endapan yang berupa AgX yang memiliki warna yang khusus. Lanjut ke metode titrasi. Metode titrasi itu ada 4. Ada metode Gay-Lussac atau Liebig, metode Mohr, metode Fajans, dan juga metode Volhard. Nah, ini adalah beberapa perbedaan dari keempat metode tersebut. Kalau metode Liebig atau Gay-Lussac, dia tidak mempergunakan indikator. Metode Mohr dia mempergunakan indikator kromat. Metode Fajans dia menggunakan indikator adsorpsi. Metode Volhard dia menggunakan larutan garam Feri atau Fe3+. Ta-nya gimana? Nah, Ta-nya itu kalau metode Gay-Lussac atau Liebig, dia Ta-nya itu yang asalnya keruh menjadi jernih, berarti itu udah Ta. Terus kalau metode Mohr, dia akan menghasilkan suatu endapan yang berwarna merah bata. Tapi tergantung juga senyawa yang ditentukannya ya. Kalau senyawa yang ditentukannya Cl dan indikator yang digunakannya kromat, maka endapan yang terbentuknya yaitu AgCrO4 atau Ag kromat yang berupa endapan berwarna merah bata. Metode Fajans ini juga sama sebenarnya, tergantung dari indikator adsorpsi yang digunakan. Apabila indikator adsorpsi yang digunakannya adalah fluorescein yang digunakan untuk menentukan ion Cl, maka akan terbentuk endapan AgCl yang mengikat AgFl, sehingga endapannya berwarna merah muda. Kalau metode Volhard itu Ta-nya berupa kompleks berwarna merah darah, yaitu kompleks FeCN2+, CnS2+. Suasananya, kalau metode Gay-Lussac dia basa. Metode Mohr dia netral, yaitu 6,5-10. Metode Fajans itu netral, cenderung basa. Itu untuk indikator fluorescein ya, 7,8. Jadi ini macam-macam. Kalau suasana pada metode Fajans, ada juga yang dengan mempergunakan eosin. Eosin itu pH-nya 2. Ada juga yang kalau indikator adsorpsinya di klorofluorescein itu pH-nya 4. Jadi macam-macam ini pH-nya, tergantung jenis indikator adsorpsi yang digunakan. Kemudian metode Volhard itu suasananya asam. Sampelnya juga, kalau Gay-Lussac biasanya digunakan untuk menentukan ion Cn atau sianida. Kalau Mohr menentukan Cn, Cl, Ag, dan juga Br. Fajans menentukan Cl, Bri, F, SCN, dan lain-lain. Metode Volhard Cl, Bri, SCN, arsenat, dan lain-lain.
teknik titrasinya. Nah, kalau ketiga metode ini yaitu Gay-Lussac, Mohs, dan Fayence itu titrasinya adalah titrasi langsung. Kalau Volhard jenis titrasinya balik atau kembali. Nah, bisa kalian lihat di sini. Kalau misalkan kalian mau menentukan ion Cl-, berarti kalian bisa menggunakan titrasi metode Mohs dengan indikator kromat dan yang ada di buretnya hageno 3. Kalau kalian mau menentukan ion Zn, maka kalian bisa menggunakan metode Fayence dengan indikator difenilamin dan titrannya itu K4FeCN6. Apabila kalian mau menentukan kadar Br, bisa dengan berbagai cara. Bisa dengan cara Mohs, Fayence, atau Volhard, tergantung dari larutan yang ada di laboratorium. Lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Kenapa sama ibu dibahas lagi faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan? Karena faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan ini merupakan materi yang penting untuk dua praktikum, yaitu praktikum titrasi argentometri atau pengendapan dan juga untuk gravimetri. Jadi kalian harus benar-benar paham dan harus benar-benar ingat faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan. Yang pertama adalah suhu. Jadi apabila suhu meningkat, maka kelarutannya tinggi dan pengendapannya berkurang. Kita contohkan saja apabila kalian mau melarutkan gula di dalam air. Jadi apabila si gulanya dilarutkan di dalam air yang dingin, dia akan lebih sulit larut dibandingkan dengan gula yang dilarutkan menggunakan air panas karena suhunya tinggi. Jadi dari contoh tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi suhunya maka kelarutannya semakin tinggi, sedangkan pengendapannya akan rendah. pH ini kita bayangkan saja kalau misalkan pH-nya basa, berarti banyak OH-nya. Nah, karena banyak OH-, otomatis biasanya kalau suatu zat atau ion kalau ketemu sama OH-, dia akan menghasilkan endapan. Contohnya Ag. Ag itu kalau bereaksi sama OH jadi AgOH, dia berupa endapan. Jadi kalau pH-nya terlalu basa maka kelarutannya rendah sehingga pengendapannya bertambah. Nah, sebaliknya kalau pH-nya terlalu asam, kelarutannya maka akan tinggi dan pengendapannya akan berkurang. Kemudian yang ketiga adalah sifat alami pelarut, di mana garam anorganik itu mudah larut dalam air dibandingkan dengan pelarut organik seperti alkohol atau asam asetat. Selain itu, contoh dari sifat alami pelarut, jadi kalau zat-zat yang bersifat polar biasanya dapat larut dalam pelarut polar, sebaliknya yang nonpolar larut dalam pelarut yang nonpolar. Kemudian yang keempat itu adanya ion sejenis atau ion yang senama. Jadi kalau ada ion sejenis atau ion senama di dalam satu larutan, maka kelarutannya akan rendah, sebaliknya pengendapannya akan tinggi. Adanya hidrolisis yang selanjutnya. Jadi kalau ada hidrolisis, kelarutannya rendah dan pengendapannya tinggi. Dan yang terakhir adanya senyawa kompleks. Jadi adanya senyawa kompleks, maka kelarutannya tinggi, pengendapannya berkurang. Jadi senyawa kompleks itu adalah senyawa yang terbentuk antara ligan dan juga logam. Kalau misalkan ada ligan itu biasanya atom pusatnya berupa logam ya. Jadi kalau misalkan dia ada dalam suatu larutan dan di dalam larutan itu ada endapan, maka si endapannya itu cenderung akan memutuskan diri gitu, berpisah dan akan bereaksi dengan senyawa kompleks. Jadi endapan yang asalnya 100% akan berkurang intensitasnya, persentasenya, karena sebagian ion-ionnya akan bereaksi dengan senyawa kompleks tersebut. Kemudian ini adalah syarat-syarat titrasi pengendapan. Ada 5 syarat titrasi pengendapan. Yang paling pertama yaitu KSP endapannya harus sekecil mungkin. Yang kedua, reaksi pengendapan atau presipitasinya harus berlangsung secara cepat. Yang ketiga,
Hasil titrasi tidak boleh menyimpang akibat adsorpsi atau kopresipitasi, dan tidak boleh ada reaksi samping. Yang keempat, titik akhir titrasi dapat diamati secara jelas. Yang kelima, adanya indikator dalam suasana larutan yang sesuai. Selain mempergunakan indikator, ingat ya, bisa juga dengan mempergunakan potensiometer. Nah, ini kita ingatkan lagi. Jadi kalau konsentrasi Ag dikalikan konsentrasi Cl, maka kita sebut dengan QC. Apabila QC-nya lebih kecil daripada KSP AgCl, maka disebutnya larutan tidak jenuh sehingga endapannya belum terbentuk. Kalau QC-nya sama dengan KSP AgCl, maka disebutnya larutan jenuh. Mulai terbentuk endapan tapi belum terlalu banyak, baru setetes dua tetes doang gitu endapannya. Kalau misalkan QC-nya lebih besar daripada KSP, maka disebutnya larutan kelewat jenuh. Ini yang disebut dengan larutan kelewat jenuh ini merupakan larutan yang berubah gitu. Si larutannya itu dapat mengendapkan suatu zat-zatnya. Contohnya aja gini, kalian bayangkan tadi yang gula tadi. Kalau si gulanya itu dilarutkan dalam air, si airnya masih dapat melarutkan gula, berarti itu disebutnya larutannya masih belum jenuh. Kalau misalkan kalian nambahin gula lagi ke dalam larutan tadi, tapi sudah tidak terbentuk, sudah tidak larut lagi, itu namanya larutan jenuh karena banyaknya atau konsentrasi gula sama airnya sama, itu disebutnya larutan tepat jenuh. Kalau yang kelewat jenuh, apabila kalian tambahin gula lagi dari larutan yang udah tepat jenuh itu, terus si gulanya tidak akan larut, malah akan mengendap, itu disebutnya larutan kelewat jenuh. Itu contohnya, mudah-mudahan kebayang ya. Nah, sebelum kalian praktek, kalian itu harus mengetahui dulu sifat AgNO3. Yang pertama, AgNO3 itu wujudnya padat, berbentuk kristal putih, tidak berbau, larut dalam air, etanol, dan juga aseton. Massa molarnya 169,87 gram per mol dan densitasnya 4,35 gram per cm kubik. Titik leburnya 212 derajat Celcius dan titik didihnya 444 derajat Celcius. Ini adalah sifat kimia AgNO3. Bisa kalian lihat di sini ada struktur dari AgNO3. AgNO3 ini dia bersifat korosif dan juga berbahaya bagi lingkungan. Masih ingat kan? Korosif itu yang gambar tangan yang terkikis di simbol ketiga, dan berbahaya bagi lingkungan yang gambarnya pohon ada ikan mati gitu. Nah, sifat kimia yang selanjutnya yaitu si AgNO3 ini mudah terdekomposisi. Kenapa dia mudah terdekomposisi? Karena dia memiliki sifat reduksi fotokimia. Apa itu reduksi fotokimia? Jadi reduksi fotokimia itu zat yang dapat reduksi kalau ada cahaya. Dan yang selanjutnya, sifat AgNO3 adalah oksidator kuat. Kenapa dia disebut oksidator kuat? Karena si enolnya ini positif. Jadi kalau yang positif biasanya dia berupa oksidator kuat. Kemudian AgNO3 ini mudah rusak oleh zat-zat organik dan dapat reduksi menjadi Ag2O. Ini salah ya anak-anak, harusnya ini Ag2O. Lanjut ke prinsip metode Mohr. Ini prinsip yang kalian nanti tulis di jurnal ya, tetapi si sampelnya langsung aja sama kalian langsung ganti sama Cl-min. Yang mol ekivalennya ini tambahin sama sampel Cl-min. Jadi prinsipnya itu adalah berdasarkan reaksi pengendapan atau presipitasi sejumlah mili tertentu larutan sampel yang dititrasi dengan larutan AgNO3 standar dalam suasana netral. Ingat, suasana netral tadi pH-nya 6,5 sampai 10 dengan mempergunakan indikator kromat. Hingga Ta terbentuk endapan berwarna merah bata, di mana mol ekivalen sampel sama dengan mol ekivalen Ag+. Di sini adalah persamaan reaksinya.
Jadi di dalam metode Moore ini ada dua reaksi. Reaksi ini adalah yang Ag sama Cl itu reaksi pertama pada saat kalian mulai titrasi. Jadi pada saat kalian mulai titrasi, si Ag plus yang dari buret itu akan bereaksi dengan Cl min yang kalian pipet. Kemudian akan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Setelah kalian terus-terusan titrasi, maka ada suatu titik di mana si Cl-nya akan habis, karena si Cl min-nya itu kan yang sampelnya sama kalian dipipet cuman 10 atau 25 mili kan. Nah, pada saat si Cl-nya sudah habis, maka Ag-nya nanti akan bereaksi dengan si indikatornya, yaitu indikator kromat, membentuk AgCrO4 yang ini. AgCrO4. Kenapa sih yang terbentuk duluan itu AgCl? Kenapa enggak AgCrO4? Ag2CrO4 ini Ag2 ya, Ag2CrO4. Padahal kan di sini ada Cl, ada kromat. Kenapa sih Ag lebih milih pertama kalinya itu bereaksinya masih Cl? Nah, kita lihat, jangan lihat KSP ya, kita lihat dulu aja yang simpel, yaitu dengan melihat S-nya, kelarutannya. Jadi kelarutan yang minggu kemarin kalian sudah lakukan perhitungannya, didapatkan si kelarutan AgCl ini 1,25 kali 10 pangkat min 5, sedangkan kelarutan atau S dari Ag kromat itu 1,5 dikali 10 pangkat min 4. Jadi bisa kalian lihat di sini, kelarutan mana sih yang paling besar? Kelarutan yang paling besar itu yang pangkatnya paling kecil, yaitu si kelarutan Ag kromat. Jadi karena kelarutan AgCl lebih kecil daripada kelarutan Ag kromat, jadi si AgCl-nya itu dia akan mengendap duluan. Setelah AgCl semuanya terbentuk, karena Cl-nya sudah habis, baru terbentuk Ag2CrO4 yang berupa endapan berwarna